Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam Suyuti, wafat 911 Hijriah. Kita sudah sampai pada huruf nun di kitab saya nomor 9541. Naha an na'jiman nawa tabkhan. Rasulullah. Oh, yu'jam. Tak napa ya? Ya. Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu'jama, bahwasanya betul-betul matangkan, dimasak sampai matang betul-betul, an-nawa, biji kurma, tabkhan, dengan dimasak. Artinya gini, kalau kita memasak kurma itu memasaknya jangan terlalu dahsyat, karena kalau terlalu dahsyat sampai menghilangkan manisnya, maka ini manfaat dari kurma tersebut malah jadi berkurang. Seperti membersihkan nasi, mencuci nasi sebelum dimasak, itu jangan terlalu dahsyat, karena kalau sampai betul-betul bersih total, itu malah vitaminnya atau bagian intinya sudah lenyap malah. Itu maksudnya. Dan hadis ini derajatnya didhaifkan oleh Al-Albani. Kalau di sini disebutkan Imam Suyuti mensahihkan, ini tidak benar ya. Karena disebutkan ramaza bitashihihi wa huwa khata' minan nusakh. Ini salah kalau dikatakan bahwa Imam Suyuti menulis sahih, itu salah. Karena di dalam kitab syarahnya dikatakan Ramaz Suyuti li husni. Imam Suyuti hanya memberi kode hasan, bukan sahih. Hadis 9542. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutanaffasa fil ina, bahwasanya dinafas di dalam bejana, alias ketika kita minum sambil bernafas, enggak boleh. Au yunfakha fihi, atau ditiup padanya. Hadis hasan. Larangannya bersifat makruh, tidak haram, karena dalam masalah adab sebagaimana sudah sering kita sampaikan, an-nahyu fil adabi litanzih atau lil karahah. Adapun sebab larangannya karena akan memberikan madarat, ya, baik itu madarat kepada diri kita atau menyebabkan jijik kepada orang lain. Hadis 9543. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam sahar rajul, bahwasanya seseorang itu mengusap yadahu, tangannya, bithaubi, dengan kain, malam yaksuhu, orang yang dia tidak memberikan kepadanya. Artinya gini, kita habis makan, kemudian tangan kita kotor, kita usapkan pada bajunya teman kita, nggak boleh ya. Karena baju itu dia beli sendiri, bukan kita yang ngasih ya. Tapi kalau dia itu kita yang ngasih bajunya, nggak apa-apa. Misalnya istri kita ya, kita belikan baju. Nah, pada suatu hari kita makan, tangan kita kotor, kita usapkan pada baju dia ya. Kalau zaman dulu biasa Pak ya. Jadi baju untuk ngusap setelah makan tuh nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya jangan ya. Karena istri kita bajunya usap makan ya marah pasti. Ya. Tapi hadis ini derajatnya adalah dhaif menurut Al-Albani. Tapi memang adat zaman dulu berbeda dengan adat zaman sekarang. Ya. Adat zaman dulu udah biasa seperti itu. Seorang bapak usapkan tangannya pada baju anaknya, pada baju istrinya, pada baju budaknya, ya, karena baju-baju ini memang dari beliau, ya, nggak ada masalah begitu. 9544. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusamma, bahwasanya diberi nama arba'atu asma, 4 nama. Pertama aflah, aflah artinya beruntung. Yang kedua yasar, yasar artinya kekayaan. Yang ketiga nafi', artinya bermanfaat. Yang keempat robah, robah artinya untung. Larangan ini tidak bersifat haram.
larangan ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Orang-orang Arab zaman dulu itu sering merasa sial dengan suara yang didengar atau dengan ada melihat burung, ya merasa sial. Maka nama-nama ini bisa menyebabkan itu. Karena kalau ada seseorang bernama Aflah, ya, kemudian ditanya, Aflah ada nggak? Nggak ada, ya. Nggak ada Aflah. Itu seolah-olah nggak ada keberuntungan. Ya. Nah begitu mendengar nggak ada keberuntungan, itu orang Arab merasa sial. Wah, aku kalau bisnis pasti tidak akan beruntung. Gara-gara tadi saya sudah mendengar kata-kata tidak ada aflah, yang artinya tidak ada keberuntungan. Nah maka nama-nama ini dipakai nggak apa-apa. Aflah, Yasar, Nafi, Roba, nggak apa-apa. Karena memang sifat tasya'um atau merasa sial dengan sebab nama-nama ini tidak ada pada kita. Maka ini Nabi melarang itu karena ada sababul wurudnya. Orang-orang Arab zaman dulu merasa tasya'um, merasa sial dengan sebab mendengar seperti tadi. Maka dihindari bagus, tetapi tidak sampai kepada haram. Artinya kalau sudah terlanjur ya, anak kita bernama Aflah atau Yasar, enggak apa-apa. 9545. Naha telah melarang Nabi SAW antahliqal mar'atu, bahwasanya wanita menggundul ra'saha, kepalanya. Hadis ini didhaifkan Suyuti tapi disahihkan Al-Albani. Jadi gundul itu tidak boleh bagi perempuan. Lah bukankah hadis ini dhaif menurut Suyuti? Karena memang muttarib hadisnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak ada dalil di dalam hadis ini untuk melarang karena dhaif. Dhaif kan tidak bisa dijadikan dalil kan. Nah, maka jawabnya adalah meskipun hadis ini anggaplah dhaif, tetapi dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Tidak ada sama sekali wanita gundul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya sudah paham gundul itu kekhususan para laki-laki. Nah, maka meskipun anggaplah hadis ini dhaif, tetap saja wanita hukumnya haram untuk gundul karena dia menyerupai laki-laki, dan menyerupai laki-laki itu adalah termasuk dosa yang besar bagi perempuan. Demikian juga sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan nggak boleh. Laki-laki pakai rok nggak boleh, ya haram. 9546. Memendekkan apa? Memendekkan rambut boleh, wanita memendekkan rambut, tetapi dengan syarat memendekkan rambut ini tidak sampai menyerupai laki-laki, itu syarat pertama, dan tidak sampai tasyabuh kepada model-model para orang-orang kafir. Dan syarat yang ketiga bagi yang sudah punya suami harus atas izin suaminya. Karena sebagaimana kita ketahui ya, sya'ru ahadul jamalain, bahwasanya rambut itu adalah salah satu dari dua kecantikan, kecantikan wajah sama kecantikan rambut. Rambut panjang menarik. Nah, kalau dipendekkan itu berarti mengurangi kecantikannya sendiri. Nah, kalau suaminya tidak rela ya jangan. Maka harus izin dulu seorang wanita kalau mau pendekkan rambutnya kepada suaminya. Kalau saya melihat kadang-kadang dipendekkan malah tambah cantik, ya ada juga begitu ya. Tapi ada juga yang panjang tambah cantik. Maka terserah antum. Kalau antum melihat istri antum tambah cantik dengan dipendekkan, nggak apa-apa, pendekkan, asalkan tadi ya tidak tasyabuh kepada orang kafir dan tidak tasyabuh kepada laki-laki. 9546. Nah, telah melarang Nabi SAW ayyuttakhadha, bahwasanya dijadikan syai'un fihi ruh, sesuatu yang bernyawa, gharadan, sebagai sasaran panah ya. Jadi latihan panah yang dijadikan sasaran ayam hidup nggak boleh ya. Kalau ayam-ayaman nggak apa-apa ya. Karena ayam-ayaman kan patung, patung malah harus dirusak ya. Maka dirusak aja. 9547. Nah, telah melarang Nabi SAW ayyajma'a ahadun, bahwasanya seseorang mengumpulkan bainasmihi, antara nama Nabi, wa kunyatihi, dan kunyahnya Nabi. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Maksudnya seseorang yang bernama Muhammad tidak boleh bernama kunyah Abul Qasim ya. Jadi ismihi, nama Nabi Muhammad adalah Muhammad, kunyatihi, kunyahnya Nabi Muhammad adalah Abul Qasim. Maka seperti saya sudah terlanjur namanya Muhammad Abdullah ya.
tidak boleh saya memakai nama kunyah Abul Qasim, nggak boleh. Anggaplah anak saya yang pertama saya kasih nama Qasim. Nah, tidak boleh saya memberi nama diri saya Muhammad Abdullah Abul Qasim, nggak boleh, karena mengumpulkan nama dan kunyah Nabi SAW. Dan ini berlaku di masa hidup Nabi sampai hari kiamat. Nabi wafat pun hadis ini masih berlaku. Ada hadis yang mirip dalam Sunan Tirmidzi juga. Idza sammaitum bi fala takannau bi. Kalau kalian itu memberi nama dengan namaku, maka jangan memakai nama kunyahku. Ya, jadi Muhammad Abul Qasim nggak boleh. Kemudian ada hadis yang lain, tapi berbeda. Muttafaqun alaih. Tasammau bismi wala takannau bikunyati. Bernamalah kalian itu dengan namaku, yaitu Muhammad. Silahkan, nggak apa-apa. Ngasih nama anaknya Muhammad nggak apa-apa. Wala takannau bikunyati, tapi jangan memakai nama kunyahku, yaitu Abul Qasim, jangan. Nah, kalau ini berlakunya di masa Nabi SAW. Zaman dulu tidak boleh pakai nama kunyah Abul Qasim, karena akan membuat rancu. Karena orang kalau mengatakan Abul Qasim sudah pasti waktu itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu ada orang bernama Abul Qasim, ini menyebabkan rancu. Ya, Abul Qasim yang sing di, sing Muhammad atau yang bukan gitu. Nah, maka di masa hidup Nabi nama kunyah Abul Qasim dilarang, tapi sekarang sudah enggak apa-apa. 9548. Nah, telah melarang Nabi SAW ayyana marrajul, bahwasanya seseorang tidur ala sathin, pada satu atap rumah, laisa bimahjurin alaihi, yang tidak ditemboi terhadapnya. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi. Kita lihat disahihkan Albani ya. Kita lihat orang Arab itu kan rumahnya kotak gitu ya. Nah, sehingga atapnya itu bisa untuk istirahat. Apalagi kalau musim-musim panas. Nah, mereka biasa kepanasan dalam rumah, akhirnya istirahatnya tidurnya di atas atap itu. Nah, dilarang oleh Nabi selama atapnya tidak bertembok. Kenapa? Bisa bahaya ya, bisa jatuh kemudian mati. Maka hadis ini untuk kita Indonesia ya, berlakunya untuk tempat tidur yang tingkat itu. Bawah sama atas. Nah, bawah aman, nggak masalah. Tapi atas ini boleh dipakai selama ada singgetnya atau ada apa? Pagarnya. Ya. Karena kalau tidak ada pagarnya kita bisa jatuh ke bawah, kemudian mudarat. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya apapun yang bisa membahayakan itu hendaklah dihindari. Rokok membahayakan, hindari. Ya. Micin membahayakan, hindari. Ya. Maka kalau pesan bakso di tempat bakso, pesan aja ya, tanpa micin. Ya. Kenapa? Bahaya. Daripada mati saya nih. Atau bilang aja tanpa racun bu ya. Micin kan racun tuh ya. Maka bilang aja tanpa racun. 9549. Nah, telah melarang Nabi SAW ayyastaufiza, bahwasanya seseorang tidak tenang, ar-rajulu, seseorang fi salatihi, dalam salatnya. Maksudnya duduk dengan kondisi duduk yang tidak tenang di dalam salat, itu dilarang. Hadis ini derajatnya didhaifkan Al-Albani. Bagaimana contoh duduk yang tidak tenang? Ya, bagaimanalah antum bisa ngasih contoh enggak? Duduk yang duduknya goyang-goyang, ya. Tidak tenang, ya. Sehingga kekhusyuan akan hilang. Ya. Nah, akan dilarang seperti itu. Misalnya kita duduk di atas satu kaki, ya. Satu kaki, satu telapak kaki ditegakkan, kemudian pantat kita berada di atasnya. Nah, ini pasti kan tidak akan tenang. Ini akan mengganggu kekhusyuan salat kita, dilarang. Tapi hadis ini memang derajatnya apa? Dhaif dari sisi sanad. Tapi tujuannya tadi ya, supaya tidak menyebabkan hilangnya kekhusyuan. 9550. Nah, telah melarang Nabi SAW ayyakunal imam, bahwasanya imam menjadi muadzinan, muadzin. Jadi muadzin double jadi imam, nggak boleh. Tapi hadisnya dhaif. Okay. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Nah, sehingga nggak ada masalah. Kalau memang tidak ada yang adzan, maka dia adzan, kemudian dia qomat, kemudian dia imam, nggak ada masalah. Okay. Tapi ini ngenes seperti ini, okay. Masjid yang apa? Masjid yang ngenes. Ada hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu. Beliau adzan, beliau qamat, beliau imam. Kata kuncinya fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kalau nggak salah. Riwayat Turmudi. Ini satu kondisi safar, famutiru, turun hujan, wal billah min asfal minhum, ya, bawahnya becek. Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adzan. Wa huwa ala rahilatihi. Waktu itu beliau masih di atas kendaraannya, adzan. Wa aqama, beliau sendiri yang qomat juga. Fataqaddama, lalu beliau maju ala rahilatihi, masih di atas untanya. Fasalla bihim, lalu salat jamaah. Jadi masing-masing naik unta salat jamaah. Yumi'u imaan, dengan isyarat, yaitu rukuk dengan menundukkan kepala, kemudian sujudnya juga menundukkan lebih rendah lagi. Tapi hadis ini derajatnya adalah, kata Turmudi, gharib. Imam Turmudi kalau mengatakan gharib maksudnya dhaif. Nah, maka hadis yang melarang muadzin merangkap sebagai imam dhaif. Hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah melakukannya juga dhaif. Nah, kembali ke hukum asal, ya, selama tidak ada larangan nggak ada masalah. Tapi memang jumhur ulama mereka berpendapat adamul karohah, tidak makruh sama sekali. Jadi merangkap muadzin plus imam enggak makruh sama sekali menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, lau utiqul adzan ma'al khilafah la adzantu. Saya kalau bisa merangkap sebagai muadzin plus sebagai khalifah itu sebagai imam juga, saya pasti akan adzan. Tapi karena saya tidak mampu, ya, banyak kesibukannya, maka dia hanya menjadi imam saja, tidak menjadi muadzin. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunannya. Nah, maka cukup perkataan Sayyidina Umar ini sebagai dasar kita, boleh, ya, azan merangkap imam, enggak masalah. 9551, ini hadis palsu, maka saya kasih tanda bintang di sini. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam syiyar rajul, bahwasanya seorang laki-laki berjalan bainal mar'atain, di antara dua cewek. Di antara dua cewek ini bisa di antara itu samping kanan samping kiri, bisa juga depan sama belakang, ya. Jadi jangan diapit oleh cewek baik samping kanan samping kiri atau depan belakang. Ini hadisnya memang palsu, ya, dari sisi sanad, akan tetapi maknanya bagus. Karena kalau kita berjalan di antara dua wanita, nah ini akan terganggu oleh syaitan, ya. Akan melirik kiri. Nah, ini prakteknya untuk sekarang. Misalnya kita berada di Bangjo, ya. Nah, Bangjo itu jangan kalau ada dua cewek begitu, ya, kita jangan berada di tengahnya gitu. Mending di belakangnya aja, ya, ngalah gitu. Atau kalau tidak, maju ke depan, ya. Jadi bukan di tengah-tengahnya. Ya pokoknya gimana lah yang aman, ya. Kalau di belakangnya tidak aman, ya ke depan lagi, ya. Karena kalau di belakangnya malah bisa melihat, ya. Kemudian kata-kata yamshi, berjalan, ini hukumnya sama juga kalau duduk, ya. Ada tempat menunggu di terminal misalnya, nah ini tersisa satu kursi, tapi satu kursinya di antara dua cewek, nah, nggak usah kita duduk, udah kita berdiri aja, ya, lebih sehat insya Allah daripada duduk. Atau cari kursi yang lain yang tidak diapit oleh dua cewek. 9552, Naha telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqama, bahwasanya bangkit anit ta'am, dari makanan, hatta yurfa', sampai diangkatnya makanan tadi. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Albani. Tapi maknanya bagus, ya. Ini adab. Artinya kalau makan jamaah itu jangan meninggalkan sebelum selesai. Maksudnya begitu. Karena kalau disiapkan satu beri 5 orang belum selesai kita pergi, ini kasihan yang tersisa. Seharusnya dihabiskan 5 orang, jadi dihabiskan untuk 4 orang. Kuarakan, kasihan. Nah, maka adabnya adalah meninggalkan tempat kalau sudah selesai betul-betul makanan. 9553, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Hadhihi rahmatullah mudirna bi fadlillah wa rahmatih. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul, bahwasanya seorang laki-laki salat wa ra'suhu ma'qus, sementara kepalanya itu terikat, maksudnya rambutnya diikat. Ini hadis berlaku untuk cowok-cowok yang gondrong, nih. Tidak boleh sholat dalam kondisi rambutnya terikat. Kenapa nggak boleh? Mari kita lihat sebabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kata kuncinya maktuf atau ma'kus sama ya? Oh, enggak ada. Ma'kus saja. Innama mathalul ladzi yusalli, sesungguhnya tiada lain perumpamaan orang yang salat, wa ra'suhu ma'kus, rambutnya terikat, mathalul ladzi yusalli wa huwa maktuf, seperti permisalan orang yang tangannya terikat pada katif. Katif itu tulang di punggung sini. Jadi orang salat sambil begini, kan nggak bisa ini. Mau sujud gimana? Akan jatuh. Artinya gini, kalau kita tidak melepas rambut kita ketika salat masih terikat, itu sama dengan kita pelit untuk mensujudkan rambut kita, sebagaimana orang pelit untuk mensujudkan tangannya, ya. Seolah-olah dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya mau sujud padamu kecuali tanganku saya nggak mau, ya. Saya mau sujud padamu tapi rambut saya nggak mau, ya. Rambut saya bagus, nggak mau sujud padamu. Ini kan sombong seperti ini. Nah, maka seperti ini larangan keras, ya. Jangan sampai lagi-lagi rambut gondrong sholat terikat. Maka imam perlu mengingatkan, ya, kalau ada jamaah yang rambutnya gondrong masih terikat, suruh melepas dulu. Kalau nggak mau melepas, siapkan jilbab aja, ya. Karena dia menyerupakan diri dengan cewek, ya. Kalau cewek nggak apa-apa, rambutnya terikat, sholat nggak masalah. Ini hukum khusus untuk laki-laki. 9554. Naha telah melarang Nabi SAW ayyusalliyar rajul, bahwasanya seseorang itu salat wa huwa haqinun, dalam keadaan menahan kencing. Dalam bahasa Arab itu ada haqinun pakai nun, ada haqibun pakai ba. Kalau nun titiknya di atas, kalau ba titiknya di bawah. Bedanya apa? Kalau haqin itu artinya menahan kencing, kalau haqib itu menahan berak. Jadi terjemahnya sama dengan Arabnya. Kalau nun kencing, nun ken. Kalau ba haqib berak. Gampang untuk mengingat-ingat. Dan juga ini dari sini kita ambil pelajaran, kalau ada dua kata dalam bahasa Arab persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya, itu berarti ada kemiripan makna. Haqin kan persamaannya 3, ha, alif, qaf. Kemudian bedanya pada ba, ada nun, ada ba. Nah, berarti hanya perbedaannya 1, sementara 3 sama. Ini berarti ada kemiripan makna, sama-sama menahan. Ini kaidah seperti ini kalau kita hafalkan, insya Allah mudah untuk nanti mencari kosakata ketika kita bertemu dengan kata-kata yang mirip-mirip seperti ini. 9555. Naha telah melarang Nabi SAW ayyusalla, bahwasanya salat khalfal mutahaddits, di belakang orang yang ngobrol, wan naim, dan orang yang sedang tidur. Hadis ini hasan, riwayat Ibnu Majah. Maksudnya dilarang sholat di belakang orang yang ngobrol atau tidur apabila terganggu dengannya. Kalau tidak terganggu nggak apa-apa. Jadi misalnya ada di antara kita orang yang kalau Allahu Akbar itu sudah lenyap segala-galanya. Ada orang ngobrol nggak dengar, ada orang rame nggak dengar karena sudah khusyuk kepada Allah. Nah itu nggak apa-apa kalau memang kondisinya seperti itu. Demikian juga kalau kita sholat di depan istri kita yang tidur, kita tidak terganggu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sholat di depan kita ada istri tetangga kita tidur, nggak boleh, akan terganggu, karena istri tetangga ini. Kalau istri kita sendiri nggak apa-apa. Nah, maka sekali lagi, kalau terganggu nggak boleh, kalau nggak terganggu boleh. Dalilnya apa? Rasul SAW pernah sholat di depannya ada Aisyah sedang tidur, kakinya di depan beliau. Begitu beliau mau sujud dipegang kakinya. Ini tidak terganggu, nggak ada masalah. Nah, apakah orang tidur bisa mengganggu? Bisa. Para ulama mengatakan, li'annahu qad yabdu athna'a naumihi ma yulhi. Karena kadang-kadang orang tidur itu di tengah-tengah tidurnya akan muncul dari dia sesuatu yang akan mengganggu sholat kita. Misalnya ketika tidur ngeces, banyak banget nih. Nah, kita melihat malah mikirnya bukan sholat, malah mikir ngeces. Wah, ini ngeces lagi yang bunyi kira-kira kayak apa ya. Nah, itu akan mengganggu sholat kita. Atau orang ketika dulu kita di pesantren, ya, santri-santri itu biasanya pada sarungan, Pak. Waktu saya di pesantren NU Jawa Timur itu, para santri pada sarungan. Nah, kadang-kadang itu tidur dalam kondisi sarungan, angin bertiup kencang, akhirnya terbuka. Ketok, masya Allah, saya juga heran itu teman-teman itu. Kok guru sarungan tok orang nganggo celana dalam lagi. Nah, sehingga kalau saya sholat gini kan, kalau ketok kan guyu malah nih. Ini sholatnya akan terganggu.
Ini memang adat Jawa Timur mungkin beda dengan adat Jawa Tengah ya. Jawa Tengah saya nggak ada itu santri kok tidak pakai celdam, nggak ada ya. Semuanya pakai. 95 di mana? Nah, telah melarang Nabi SAW ayyabula rajul, bahwasanya seseorang itu kencing qaiman dengan berdiri. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Albani. Bahkan Imam Munawi mengatakan lam yathbut, tidak ada satupun sahih hadis sahih fin nahyi anhu, dalam masalah larangan kencing berdiri. Jadi semua hadis yang melarang kencing berdiri tidak ada yang sahih. Berarti boleh enggak? Boleh. Kencing berdiri boleh. Tetapi saya ringkaskan ya. Kencing berdiri itu hukumnya 3. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah tanpa makruh. Pertama haram, apabila kita yakin dengan kencing berdiri itu akan nyiprat kepada kita, haram. Akan nyiprat kepada baju kita karena sebenarnya menajiskan diri kita, haram. Kemudian makruh, apabila kita tidak merasa aman bahwasanya dia akan nyeprot kepada kita lagi. Yang ketiga adalah mubah tanpa makruh, apabila kita yakin atau kita aman bahwa kita tidak akan terkena siraman dari kencing kita. Maka lihat kondisi. Kalau kondisinya kita melihat wah ini aman ini, saya kencing berdiri tidak akan nyiprat, ya enggak apa-apa, silahkan. Seperti toilet-toilet yang memang diciptakan untuk kencing berdiri itu kalau antum melihat posisinya aman, enggak apa, enggak ada masalah. Ini contoh hadis yang lain yang dhaif. Sayyidina Umar dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam abulu qaiman, lagi kencing berdiri. Faqala, maka Nabi bersabda, "Ya Umar, hai Umar, la tabul qaiman, kamu jangan kencing berdiri." Fama bultu qaiman ba'du, saya tidak pernah kencing berdiri lagi setelah itu, kata Umar. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dikomentari oleh kitab Zawaid, muttafaqun ala tad'ifi. Itu hadis disepakati ulama dhaif. Nah, maka kesimpulannya tidak ada satupun hadis sahih melarang kencing berdiri. Tapi memang kencing dengan duduk itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu rata-rata lebih seringnya kencingnya dengan duduk. Beliau pernah kencing berdiri tapi hanya sesekali. Kencing dengan berdiri ada fadilahnya. Fadilahnya apa? Para ulama mengatakan al-qiyamu halatun la yumkinu ma'aha khurujur rih bisawt. Posisi berdiri adalah satu kondisi di mana tidak mungkin keluar angin dengan suara. Tidak mungkin keluar kentut dengan suara. Fa fi'luhu likaunihi kana biqurbin nas, atau fa fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam likaunihi kana biqurbin nas. Bisa jadi Nabi ketika kencing berdiri itu karena kondisi banyak orang. Beliau khawatir kalau beliau duduk nanti akan plus kentut, nah kentutnya akan terdengar orang banyak, ini akan membuat malu. Nah, maka tolong diperhatikan ini, karena seringkali saya lihat itu orang masuk kamar mandi, kita menunggu di luar, suaranya rakar-rakar nih, bra, ya betul sopan katanya. Kalau Nabi nggak begitu. Kalau melihat di luar ada orang antri banyak, nah, maka beliau kencingnya berdiri, supaya tidak keluar angin yang bersuara tadi. Atau kalau memang kita yakin kita menghidupkan keran, suaranya keras sehingga kita kentut tidak akan terdengar yang luar, nggak apa-apa. Ini seringkali dilanggar orang. Saya dulu pernah iktikaf, kemudian saya kujakan sama teman saya. Iktikafnya oleh-oleh apa? Oleh-oleh yang dia mau naik kamar mandi, naik sebelah ini rame banget tembak-tembakan. Orang sopan katanya. 9557. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam antut ba'al jenazah, bahwasanya jenazah diiringi, bahwasanya jenazah diikuti ma'aha, bersamanya itu ada ronnah, yaitu wanita yang berteriak-teriak histeris. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kalau ada jenazah diiringi oleh wanita-wanita yang teriak-teriak begitu, nggak usah ikut. Suruh mereka berhenti dulu, baru kita mengikuti jenazah tadi. Ada yang membaca ini royah, bukan ronah, salah itu. Kalau royah itu artinya bendera, nggak ada hadis melarang bendera ketika ada jenazah.
Maka bendera-bendera merah itu ketika ada jenazah nggak ada masalah ya, untuk tanda saja. 9558. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyunfakha fi syarab, bahwasanya ditiup pada minuman, wa ayyushraba min thalmatil qadah, dan bahwasanya diminum dari bagian retaknya gelas, au udhunihi, atau bagian telinganya. Yang dimaksud telinganya itu adalah ininya, porongnya, apa? Corongnya itu apa namanya? Nah, Bapak. Porong ada ininya tidak? Corongnya itu. Nah, itu nggak boleh. Minum langsung begini nggak boleh. Karena kalau langsung begini kita nggak tahu, barangkali di dalamnya itu ada ularnya atau ada cicaknya. Nah, langsung kita minum begini masuk langsung nih, karena nggak kelihatan nih. Tapi kalau kita minum dari gelasnya begini kelihatan nih, ada apa kelihatan. Ini sudah pernah kita bahas hadisnya, sehingga tidak usah kita komentari lagi. Tempat retak gelas itu terkumpul di situ kotoran-kotoran, nggak bisa dibersihkan. Nah, sehingga tempat retak jangan kita minum padanya, karena sama dengan kita masukkan kotoran pada perut kita. Nah, kebiasaan orang di sawah dan di ruangan itu, iya. ceret itu mau minum itu biasanya dituang dulu. Nah, itu sesuai sunnah itu. Jadi jangan langsung ceret begini, karena nggak tahu barangkali di situ ada kalajengking atau apa. Yang dituang dulu di gelas, nah kemudian diminum, itu sesuai sunnah. Ini Pak Tani ahli sunnah. Tapi memang minumnya terus dari gini, makanya dituang untuk apa? Mungkin buang apa? Oh gitu. Nah itu nggak bagus itu ya, karena melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama mubadir, membuang. Kesalahan kedua melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak cukup itu. Karena kalau misalnya kalajengking, apakah dengan dibuang ini bisa langsung lepas? Bisa jadi dia masih tersangkut di situ. Nah, begitu dia minum malah masuk. Salah itu. 9559. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyam syarrajul, bahwasanya seseorang berjalan fi na'lin wahidatin, pada satu sandal, ya, kanan saja atau kiri saja nggak boleh. Au khuffin wahidah, atau satu sepatu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Sudah kita bahas juga ya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan masalah keadilan, termasuk keadilan terhadap tubuh kita. Yang satunya kasih sandal, satunya enggak, ini enggak adil, enggak boleh seperti itu. 9560. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antukallaman nisa, bahwasanya para wanita diajak bicara illa bi ilni azwajihin, kecuali dengan izin suami-suami mereka. Jadi kita ngomong dengan istri tetangga itu nggak boleh, kecuali kalau kita tahu bahwa istri tetangga itu ngomong dengan kita itu sudah dapat izin, alias dia tidak cemburu, dia tidak ada masalah, nggak apa-apa. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ada kaidah mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Nah, bisa jadi itu. Sehingga sebenarnya istrinya mungkin lebih cantik daripada istri tetangga, tapi gara-gara itu bukan rumput kita, terasa lebih indah. Nah, sehingga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak bicara mereka. Jangan, kecuali kalau pakai izin. Nah, sudah kan, silahkan. Monggo. Memperkirakan tadi sudah cukup kan? Ini kita ngajak bicara istri tetangga itu kayaknya tidak masalah gitu. Yu'rafu ridha, istilahnya dalam fikih. Kalau diketahui bahwa suaminya ridha, itu udah cukup. Kita tahu wataknya suami tadi, udah biasa kita lihat suami itu membiarkan istrinya ngomong sama tetangganya, ya udah nggak ada masalah begitu. Tapi kalau kita tahu bahwasanya dia sangat pencemburu sekali, begitu melihat istrinya ngobrol sama orang lain langsung merah, langsung nanti besoknya istrinya kena marah sama dia. Nah itu berarti kita udah tahu dia tidak rela. Jangan ngomong. Karena ada watak manusia yang cepat cemburu, ada yang biasa, ada yang kurang. Kalau menurut saya pribadi agak biasa gitu. Jadi istri saya ngomong sama laki-laki tetangga yang nggak ada masalah. Selama diperlukan nggak ada masalah. 9561. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antulqa, bahwasanya dilempar an-nawatu, biji kurma, alat tobak, di atas wadah atau beri, alladzi yukalu minhu, yang dimakan darinya, ar-rutabu awit tamru, kurma basah atau kurma kering. Hadis ini derajatnya didhaifkan
Al-Albani dan Suyuti. Tetapi secara adab bagus. Jangan kita makan kemudian kotoran dari makan kita itu kita taruh di piring lagi. Ini enggak sopan seperti ini. Maka harus ada dua wadah, ya. Wadah untuk makanan dan wadah untuk sisanya atau kotorannya. Antara dua itu jangan disamakan. Para ulama mengatakan yang bagus adalah yulqa ala dhuhri isba'ihi. Butir kurma itu ditaruh di antara di atas jari kita. Jadi jari kita begini ditaruh di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 udah penuh baru dibuang. Makan lagi. Ini adatnya orang Arab ya. Kalau makan tuh gitu, taruh sini sampai penuh. Kalau udah penuh buang. Kalau belum penuh belum dibuang. Adat orang Arab ini. Kalau kita apa? Biasanya makan ayam, tulang, tulangnya itu jangan dicampur pada lauknya atau yang masih ada di piringnya itu. Kita cari wadah yang lain. Ada tisu dibeberkan, tulangnya taruh di situ. 9562. Hadis ini palsu. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyusamma bahwasanya diberi nama ar-rajul seseorang harban. Harb itu artinya perang. Jadi jangan ngasih nama anak harb, perang, karena nanti dia akan suka bertengkar. Saya heran itu, punya tetangga anaknya itu diberi nama ribut. Wah, ribut tenan ya, ribut sama tetangga. Kok nggak dikasih nama anteng gitu? Tapi saya pernah juga lihat seorang dokter namanya cukup bagus, Putri Meneng, tapi tingkai masya Allah. Ternyata nama itu tidak sesuai dengan sifatnya. Tayyib, awwalidan atau walid. Walid itu artinya anak kecil. Aw murrah atau pahit. Awil hakam atau hakam. Hakam itu kan nama Allah, maka nggak boleh untuk nama. Aw abul hakam atau abul hakam, tambah nggak boleh lagi. Berarti kan sama dengan bapaknya Allah. Aw aflah, aw najih. Najih artinya beruntung. Aw yasar, tadi udah ya, kekayaan. Hadis ini dikatakan palsu oleh Al-Albani, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi mari kita lihat satu persatu. Harbun itu memang artinya jelek, perang, sehingga jangan untuk nama. Walid artinya anak kecil. Sebagian ulama melarang ini karena sama dengan kita menjadikan anak ini kecil terus, meskipun udah dewasa tetap kecil terus. Tetapi dalil sahih menunjukkan bahwa nama Walid nggak bermasalah, tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Murrah, pahit, jangan, karena dia akan jadi pahit betul. Kalau perlu dikasih nama gula, gendis atau manis, insya Allah dia jadi anak yang baik. Hakam, abal hakam jelas nggak boleh, karena ini memberi nama Allah untuk manusia, nggak boleh. Dalam Sahih Bukhari ada satu bab yang beliau menyindir mereka yang melarang nama Walid. Judulnya Tasmiyatil Walid. Babu Tasmiyatil Walid. Bab memberi nama dengan nama Walid. Ini maksudnya Imam Bukhari menyindir kalian yang melarang nama Walid nggak punya dalil yang sahih. Bahkan yang hadisnya itu hadis yang dhaif tadi sudah kita baca tadi. Adapun hadis yang sahih menunjukkan bolehnya. Rasulullah ketika kunut nazilah berdoa, Allahumma anjil Walid bin al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah sahabatku yang bernama Walid bin Walid. Ini kakaknya Khalid bin Walid. Masuk Islamnya lebih duluan. Khalid bin Walid kan masuk Islamnya belakangan. Walid bin Walid ini masuk Islamnya di awal. Nah, ini nama sahabat beliau namanya Walid. Beliau tidak komentar sama sekali. Beliau tidak melarang, tidak mengubah. Maka boleh seseorang bernama Walid, nggak masalah. Ini kalau kita bandingkan dengan orang Indonesia itu kira-kira nama Joko, nggak apa-apa. Itu wis tua tetap panggilannya Joko, nggak masalah. Kenapa? Tole ada, orang namanya Tole ada. Ya nggak apa-apa, mirip. Tapi saya belum pernah mendengar itu. Kalau Joko sering, apa? Kiyung, Buyung, Buyung apa artinya? Oh, anak juga. Oh, Masya Allah, baru tahu nih. Ada yang namanya itu lahirnya bulan Safar, tanggalnya siji, jadi Pak Haji. Nah, itu tidak tepat nih. Karena
Parji itu nanti orang Arab manggilnya farji, Pak. Kalau parji sih nggak masalah. Tapi kalau ketemu orang Arab, pasti dia tidak bisa ngomong parji itu. Mas muka parji, dia pasti ngomong farji. Jangan parji. 9563 hadis palsu. Naha telah melarang Nabi SAW ayyukhsa, bahwasanya dikebiri. Yukhsa atau yukhassa? Yukhsa bahwasanya dikebiri ahadun, seseorang min waladi Adam, dari anak turun Nabi Adam. Jadi tidak boleh mengebiri manusia. Hadis ini meskipun derajatnya palsu, tetapi maknanya sahih, bahwasanya mengebiri itu tidak boleh. Kalau mengebiri binatang aja nggak boleh, apalagi apa? Manusia, tambah nggak boleh lagi. Ada dalil sahih melarang mengebiri binatang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khisa'il khail, dari mengebiri kuda, wal bahaim, dan mengebiri binatang-binatang ternak. Hadis riwayat Ahmad sahih. Lah kalau kuda saja tidak boleh, apalagi manusia lebih tidak boleh. Ya, karena manusia ini berakal, dia punya syahwat, dikebiri hilang syahwatnya, dikebiri sehingga dia tidak punya syahwat lagi, tidak bisa keluar maninya, sehingga tidak bisa beranak pinak, ya, tidak bisa berketurunan, nggak boleh. 9564 Nah telah melarang Nabi SAW ayyatamattar rajul, bahwasanya seseorang itu molet fi salati, ketika salat. Molet itu bahasa Indonesia apa, Pak? Molet gini, menggeliat nih. Nah, ketika salat nggak boleh begitu. Salat orang sopan begitu kepada Allah. Au indan nisa, atau di dekat para wanita, nggak boleh. Karena ini akan menimbulkan syahwat untuk para wanita. Illa inda mraatihi, kecuali di samping istrinya nggak apa-apa. Au jawarihi, atau budak-budak ceweknya nggak apa-apa, karena halal untuk dikumpuli. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi secara adab isinya bagus ya. Jangan molet ketika salat, jangan molet di depan para wanita. 9565 hadis palsu. Naha telah melarang Nabi SAW ayyudhaha, bahwasanya disembelih kurban Idul Adha lailan, di malam hari. Karena hadisnya ini palsu, maka tidak bisa dijadikan dalil, sehingga hukumnya boleh menyembelih kurban Idul Adha di malam hari. Tapi memang para ulama mengatakan lebih afdal menyembelih kurban Idul Adha itu di siang hari. Kenapa? Karena kalau malam hari, satu, orang-orang fakir tidak akan tahu ya. Kalau pagi hari orang-orang fakir pada tahu, sehingga mereka kumpul ya. Mereka mau mencari daging gampang. Tapi kalau kita menyembelihnya malam hari, seolah-olah kita pelit ya. Kita mengatakan kepada orang-orang fakir, ya, kalian sudah pada tidur, saya sembelih dagingku rakelong ya. Nah, ini satu keburukan seperti ini. Demikian juga kalau zaman dulu kan gelap, maka la ya'manu al-khata' fil dzabh. Bisa jadi salah menyembelihnya, mestinya disembelih pada lehernya, malah kena hidungnya. 9566 Nah telah melarang Nabi SAW an tuqamas sibyan, bahwasanya diberdirikan anak-anak kecil fis saffil awal, pada saf yang pertama. Hadis ini derajatnya adalah dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Anak kecil di saf pertama boleh nggak? Boleh apabila saf pertama masih kosong. Jadi misalnya masjid ini memang isinya saf pertama saja, saf kedua kosong, nggak pernah ada orang. Nah, maka anak-anak kecil di saf pertama nggak masalah. Tapi kalau saf pertama ini penuh dengan laki-laki dewasa, maka anak kecil memang sebaiknya di belakang. Karena sabda Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah mendekat kepada saya di antara kalian orang-orang balik. Nah, anak-anak kecil kan belum balik, berarti safnya di saf kedua saja. Itu kalau saf pertama memang penuh. Nah, kalau saf pertama tidak penuh, maka silahkan anak-anak di depan, nggak masalah. Artinya gini, termasuk kesalahan kalau kita mengkhususkan saf pertama khusus untuk orang-orang dewasa, saf kedua anak-anak kecil, padahal saf pertama belum penuh, itu salah itu. Kalau saf pertama belum penuh, anak-anak kecil suruh maju. 9567 Nah telah melarang Nabi SAW ayyunfakha, bahwasanya ditiup fit ta'ami wasyarab, dalam makanan dan minuman, wat tamroh, dan kurma. Kata-kata wat tamroh ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih.
karena kurma itu juga termasuk makanan. Jadi secara periwayatan tidak sahih. Tambahan kata-kata tamroh itu. 9568. Naha telah melarang Nabi SAW ayyufattasha, bahwasanya diperiksa at-tamru, kurma itu, amma fihi, dari apa yang ada di dalamnya, ulat atau kutu ya. Biarkan aja ada kutu, biarkan aja ada ulat, langsung caplok ya. Tapi karena hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi memeriksa kurma. Kata kuncinya asus. Karena adalah Nabi SAW yu'ta bitamri, didatangkan kurma, fihi dudun, di dalamnya ada kutu. Fayufattishuhu, maka Nabi memeriksa kurma tadi, yukhriju susa minhu, beliau mengeluarkan kutu tadi darinya ya. Jadi kutu itu bisa disebut dud, bisa disebut sus, sama ya. Sehingga di sini dalam hadis ini digunakan dua kata yang variasi tapi maknanya sama. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi malah sunnah ini hadisnya sahih. Kalau kita lihat kurma itu sudah berkutu, jangan langsung dimakan. Nanti kutunya masuk. Diperiksa dulu. Kalau udah dihilangkan kutu-kutunya baru dimakan. 9569. Hadis palsu. Naha telah melarang Nabi SAW ayyusafahal musyrikun, bahwasanya orang-orang musyrik dijabat tangani, au yukannau, atau mereka dipanggil nama kunyah, au yurahab bihim, atau diucapkan marhaban, selamat datang kepada mereka. Karena hadis ini palsu, tidak bisa dijadikan dalil. Bolehkah jabat tangan dengan orang kafir? Boleh, tidak najis. Maka kalau kita punya saudara misalnya ya, kafir, sudah didakwai Islam belum mau ya, ketemu jabat tangan ya nggak apa-apa. Dipanggil nama kunyah nggak apa-apa. Imam Bukhari membuat satu judul bab kunyatil musyrik, bab memanggil nama kunyah atau menyebut nama kunyah orang musyrik. Nah kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, alam tasma' ma qala Abu Hubab, apakah kamu tidak dengar apa yang diucapkan oleh Abu Hubab? Abu Hubab ini tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan munafik itu termasuk kafir. Nah berarti boleh menyebut orang kafir dengan sebutan nama kunyah ya. Abu Lahab itu juga kunyah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini kurang sedikit ya, kita lanjutkan lagi. Nah telah melarang Nabi SAW ayyufrada, bahwasanya disendirikan yaumul jum'ati, hari Jumat, bisaumin, dengan puasa. Artinya puasa hari Jumat tak nggak boleh, kecuali kalau ada sebab ya. Puasa Asyura tepatan hari Jumat, nggak apa-apa, hari Jumat aja nggak masalah. 9571. Nah telah melarang Nabi SAW ayyujlasa, bahwasanya duduk bainadh-dhihhi, antara sinar matahari, wadh-dhilli, dengan naungan. Artinya separuh badan kita kena sinar, separuh badan kita kena naungan, nggak boleh. Ini zalim kepada badan. Waqala, dan beliau mengatakan majlisus syaitan, itu tempat duduknya setan. Artinya apa? Itu madharat ya. Maka dinisbatkan kepada setan karena madharat, akan menyebabkan kita sakit dan sebagainya. 72. Nah telah melarang Nabi SAW ayyumna'a, bahwasanya dicegah naka'ul bi'ri, sisa air sumur. Artinya kalau kita punya sumur dan airnya sudah sisa, kita udah cukup, tetangga kita minta, jangan dicegah, nggak boleh ya. Air itu untuk bareng-bareng, sehingga kalau sisa ya harus diizinkan orang lain untuk mengambilnya. 73. Nah telah melarang Nabi SAW ayyajlisar rajul, bahwasanya seseorang duduk bainar rajulaini, di antara dua orang, artinya memisahnya, illa bi'ilnihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Misalnya di kereta ya, ada dua orang duduk, udah berdampingan begini, langsung kita pisah di tengah-tengahnya, nggak boleh kecuali kalau sudah izin. 74. Nah telah melarang Nabi SAW ayyusyara, bahwasanya ditunjuk ilal matar, kepada hujan. Artinya kalau turun hujan tidak boleh kita menunjuk dengan jari kita, itu hujan, nggak boleh ya. Tapi hadisnya ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Maka boleh kita menunjuk kepada hujan dengan jari kita, nggak masalah. Ada hal yang serupa juga ya. Rasul SAW pernah asyara ilal qamar, menunjuk kepada bulan.
kemudian berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari bulan ini, karena bulan inilah yang disebut al-ghasiq idza waqab." Nah, Syekh Albani berkomentar, hadis ini menunjukkan bolehnya menunjuk dengan tangan kepada bulan. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian masyayikh bahwasanya menunjuk bulan itu makruh. Tidak benar ya. Bahkan hadis ini menunjukkan Nabi SAW pernah melakukannya. Kurang 2 hadis. 75. Nah, telah melarang Nabi SAW ayyuqala lil muslim, bahwasanya disebut terhadap seorang muslim sarurah. Sarurah itu artinya tertahan. Artinya orang yang belum haji disebut sarurah, enggak boleh. Kamu itu sarurah, kamu itu tertahan belum haji, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena di masa jahiliyah dulu, kalau ada orang membunuh seseorang, kemudian dia masuk ke Mekah, maka ketika selama dia di Mekah ini tidak boleh diganggu. Dia mau dikisos di situ nggak boleh. Maka kalau orang-orang ketemu dengan dia, biasanya disebut ini orang sarurah, ini orang sarurah, orang yang tertahan, alias dia gara-gara dia di Mekah dia tidak boleh untuk diganggu. Nah, sarurah itu ungkapan jahiliyah untuk orang seperti itu. Maka orang muslim yang belum haji jangan disebut dengan istilah sarurah, karena ini istilah jahiliyah dulu. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. 76. Nah, telah melarang Nabi SAW antustaro, bahwasanya ditutupi al-judur, tembok-tembok. Nah, ini sering dilanggar. Hadis ini sahih, disahihkan Al-Albani. Seringkali kita melakukan walimah, kemudian tembok rumah ditutupi kain, itu dilarang oleh Rasul SAW. Dari sisi hukum, para ulama mengatakan hukumnya haram apabila kain yang digunakan menutupi adalah harir, sutra, dan hukumnya makruh apabila kain yang digunakan adalah selain sutra. Tapi marilah kita menjadi umat Nabi yang taat, mau sutra mau bukan sutra, pokoknya Nabi melarang jangan lakukan. Nah, tembok elek, ya jangan pakai kain gitu, dicat biar bagus. Nggak sempat ngecat, ya udah biarkan jelek gitu, nggak apa-apa. Daripada kita melanggar larangan Nabi SAW. Salman Al-Farisi diundang pada satu undangan. Ternyata di situ rumahnya ditutupi dengan temboknya ditutupi dengan kain. Maka dia mengatakan, "Amahmumun buyutukum?" Apa omahmu ki lagi demam kok pakai kain ngono kuwi? Au tahawwalatil Ka'bah indakum? Apa Ka'bah pindah ning omahmu? Alias apa? Ka'bah itu boleh ditutupi kain. Itu hukum khusus untuk Ka'bah. Nah, ini rumahmu bukan Ka'bah kok tak tutupi. Ini berarti mindah Ka'bah ke sini. La adkhulu. Aku ora gelem mlebu hatta yuhtab, sampai dirobek dulu kainnya itu. Kainnya diambil, saya baru mau masuk mau makan. Kalau enggak saya enggak jadi makan. Saya pulang aja makan dihi aja. Ini tambah dari saya, bukan dari Salman. Di zaman Salman belum ada hi. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Tolong apa yang belum kita lakukan, kita lakukan. Larangan-larangan Nabi SAW yang kita langgar jangan dilanggar lagi. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.